did you start your entrepreneurship journey? Ya, oke. Mungkin kalau teman-teman di sini boleh kita ngobrol sedikit ya. Jadi ceritanya dulu waktu dari SMA ya. SMA itu saya ada mulai usaha kecil ya. Jadi ada jualan macam-macam lah gitu ya. Jualan jus, jualan nasi bungkus. Terus saya ada bikin IO dan sebagainya gitu. Nah, terus setelah itu waktu kuliah juga gitu. Saya pernah coba untuk jualan martabak seperti itu ya. Jadi di event ke event seperti itu. Nah, jadi dari SMA dan kuliah itu semenjak itu saya udah sama sekali nggak minta uang ya ke orang tua gitu. Jadi saya berusaha biayain diri sendiri gitu sampai sekarang. Itu selama SMA dan kuliah. Lalu setelah itu lulus dari kuliah, saya ketemu dengan partner saya ya. Itu namanya beliau Pak Ong ya. Nah, itu kira-kira mungkin sekarang udah hampir 5 tahun lalu. Nah, dari sana kita mulai bangun Titipku bareng-bareng gitu. Nah, di sana memang kita mulai dari nol banget gitu. Di Jogja waktu itu ya. Kira-kira itu awal 2017 ya. Terus di sana kita bentuk tim, terus mulai validasi bisnis modelnya Titipku, terus kita mulai bikin layanannya seperti itu. Nah, akhirnya 2 tahun terakhir itu kita ngembangin itu di Jabodetabek gitu. Seperti itulah kalau dirangkum ya. Oke, gimana sih cara ketemu Pak Ong dan gimana caranya kalian mulai berbicara tentang we wanna start a startup bareng-bareng nih? Oke. Oh, itu dari pertemuan pertama ya. Jadi istilahnya jatuh cinta pandangan pertama. Enggak ya. Jadi gini, dulu itu saya dari SMA itu memang senang banget baca buku gitu ya. Terus senang banget ketemu orang gitu. Jadi teman-teman saya itu umurnya biasanya 2 kali saya ya. Kayak Pak Ong ini beliau juga usianya 2 kali saya. Jadi memang saya itu karena rutin ketemu orang yang lebih senior ya, profesional maupun pengusaha, itu untuk saya memang belajar apakah yang mereka alami selama di dunia profesional atau pengusaha gitu, wirausaha. Nah, waktu itu kita kebetulan ada satu grup WA, terus saya memang dari masa akhir kuliah itu udah pelajarin tentang startup ya. Itu waktu zaman-zaman Gojek dan Tokopedia itu baru mulai gitu. Baru mulai terdengar gitu ya. Nah, kalau di luar negeri itu kan startup itu waktu itu udah mulai rame sebetulnya. Nah, di sana saya udah pelajarin dulu, lalu waktu ketika saya kenalan sama Pak Ong ya, beliau waktu itu masih di bank ya. Jadi waktu itu beliau terakhir itu direktur bank gitu. Nah, saya ketemu, kami kenalan ngobrol, terus beliau cerita, beliau pengen bikin startup untuk bantu UMKM. Nah, terus akhirnya kita ngobrol, terus kita godok secara konsepnya, secara idenya gitu ya, platformnya. Terus akhirnya mulai dari sana kita mulai bareng seperti itu. Jadi kalau ditanya kayak apakah ini pertemuan direncanakan gitu, enggak gitu ya. Karena waktu kita ketemu juga nggak ada niatan untuk kita itu bikin bareng dan sebagainya gitu. Oke, the next question ini question yang sangat sering ditanyakan ke startup ya. What problem are you trying to solve with Titipku? Ya, jadi kita itu nyelesain masalah sebenarnya simple ya. Kayak banyak banget nih pembeli itu masyarakat ya, ibu-ibu rumah tangga gitu. Mereka itu butuh banget buat belanja, butuh banget buat beli kebutuhan rumah ya. Tapi sayangnya itu kayak banyak yang mereka mungkin kehabisan waktu, terus juga mungkin capek, lelah lah ya. Itu karena itu takes a lot of time gitu kan, untuk belanja sehari-hari gitu. Sementara di sisi lain kayak pasar itu memang dan pedagang pasar itu masih jadi kayak kepercayaannya nih, pilihan utama dari ibu-ibu gitu. Nah, jadi banyak banget kayak space-nya di situ. Nah, kita ngelihat di satu sisi ini masalah, tapi di sisi lain itu peluang yang sangat besar gitu. Jadi kalau penduduk Indonesia, ibu rumah tangga itu memang mereka belanja apapun, kebutuhan dapur itu kan dari pasar atau swalayan terdekat. Nah, mereka pengen belanja itu gitu. Nah, jadi kita selesaiin problemnya, satu memang buat si ibu rumah tangga itu, mereka mau belanja. Terus yang kedua itu dari sisi pedagangnya.
pedagang itu kalau teman-teman tahu ya, apalagi selama pandemi, selama PPKM ini ya, lockdown ini, mereka benar-benar kayak kesulitan. Banyak banget pedagang pasar itu yang tutup gitu kan. Jadi mereka itu 5 juta dari 12 juta pedagang itu tutup kan. Itu teman-teman bisa bayangin itu impact-nya ke ekonominya kita gede banget gitu. Karena apa? Karena mereka ini kan belum kenal digital. Jadi walaupun mungkin mereka udah punya handphone, udah punya smartphone gitu ya, tapi nggak ada platform yang benar-benar bantu mereka, yang bisa solve their problems gitu. Nah, udah ada unicorn ya, kayak Tokopedia, Shopee, dan kawan-kawan gitu kan, tapi kenyataannya platform itu kurang match ya dengan para pedagangnya kita gitu. Pedagangnya kita ini kan memang pedagang yang kelas mikro ya, yang mereka itu memang orang tua. Jadi mereka memang terkendala untuk join ke digital platform gitu. Nah, jadi kalau metodenya Titipku, itu kami itu memang datang ke pasar-pasar. Lalu setelah itu kami bantu untuk pedagang itu satu persatu, itu kami edukasi. Jadi kita edukasi mereka supaya mereka ngerti, oh sekarang kalau mau jualan barangnya mereka itu bisa lewat Titipku gitu. Kita juga yang bantu kirim. Nah, ada pihak ketiga yang kita bantu juga, itu kami sebutnya itu para jatiper ya. Jatiper itu mereka yang istilahnya jadi kurir belanja ya. Jadi jatiper ini itu yang datang ke pasarnya, belanjakan dari banyak lapak sekaligus, lalu kirim ke rumahnya si pembeli seperti itu. Nah, itu kalau jatiper masalahnya apa? Tentu mereka masalahnya di income ya. Jadi selama pandemi ini, kalau kita tahu kan banyak banget ya, jutaan orang tuh kena PHK, terus juga banyak yang mereka itu butuh banget income. Nah, Titipku itu memang kami konsepnya kan hyperlokal. Jadi hyperlokal tuh maksudnya dari satu area yang kecil ya, atau yang terbatas. Jadi contoh misalnya di Kelapa Gading misalnya gitu ya. Nah, itu kan satu area kecil. Nah, itu seluruh warga itu kan belanja dari pasar yang sama gitu. Nah, jadi itu sebabnya kita setiap kali masuk ke area baru, kita mulai dari pasarnya dulu, kita digitalkan. Nah, pembelinya warga sekitar itu mulai kenal. Terus kita juga tawarin ke warga lokal ya, siapa yang mau butuh income, butuh penghasilan, dan mereka jadi jatiper Titipku. Jadi solving problemnya itu untuk 3 pihak gitu. Kenapa? Karena memang Titipku ini goals-nya kami itu bangun ekosistem ya gitu. Jadi kita itu memang bangun kayak ada 3 stakeholder tadi, pedagang, pembeli, dan juga si shopper ya, seperti itu. I see. Oke, kalau mungkin dari orang luar, orang awam yang nggak mengerti dan nggak terlalu mengawasi market behavior di Indonesia, mungkin kita ngelihatnya tuh kayak, oh Tokopedia dan Shopee tuh ada kok semua barang-barang di situ, nggak perlu lagi ke pasar tradisional. Tapi in fact, menurut Henry dan menurut research tim Titipku juga, apa sih yang membuat pasar tradisional ini menarik untuk kalian kembangkan gitu? Jadi kalau kita sering ya, misalnya kita jalan-jalan ke pasar itu sebetulnya banyak banget item-item yang itu tuh nggak ada di online ya. Contoh misalnya bumbu-bumbu dapur yang tertentu itu hanya ada di pasar gitu. Nah, kalaupun ada di marketplace, tapi istilahnya itu belum banyak banget. Lalu selain itu, kalau kita datang ke pasar itu, kita ketemu banyak nih. Teman-teman pasti tahu ya, jajanan pasar, terus kuliner pasar, ya. Itu keunikannya. Jadi, dan setelah saya keliling ya, Jabodetabek itu, sekarang kan Titipku punya 100 pasar nih, Jabodetabek. Nah, kita udah pernah lihat semuanya itu, kita tahu kayak barang-barang di tiap pasarnya itu pun unik juga, gitu. Ada barang yang khusus hanya di pasar ini, nggak ada di pasar lain gitu. Jadi istilahnya itu uniqueness-nya gitu. Dan itu yang malah justru itu yang membuat setiap pasar itu di Indonesia itu istimewa gitu. Wow, oke. Aku nggak tahu sih sebelumnya. Jadi pengen belanja ke pasar. Oke. Okay, now next to your funding and also your acceptance to Y Combinator ya. Kan cuma 1-2% aja dari semua applicants ke Y Combinator itu diterima. It's really really low acceptance rate. Gimana sih cara Titipku jadi terpilih jadi salah satu Y-Com startup? Oh ya, ya waktu itu memang kita kondisinya kayak kita memang apply gitu, tapi memang waktu itu kita apa ya
kita takut juga gitu ya. Takut maksudnya itu kita daftar itu udah terlambat, jujur ya, maksudnya udah terlambat, dan um, teman startup yang lain tuh daftar 5 kali, 3 kali, tapi mereka kayak ditolak gitu kan. Jadi sebetulnya waktu itu kalau kita diterima itu kita beneran mujizat gitu. Uh, Ternyata tahap pertama kami apply itu diterima. Itu ternyata saingannya kami waktu itu ada 17.000 startup sedunia yang daftar gitu. Jadi kita nggak nyangka ya, kita mewakili salah satu lah dari Indonesia yang diterima gitu. Lalu setelah itu tahap 2 gitu kan, kita tambah takut gitu. Waduh, tahap 2 pasti tambah susah gitu kan. Ya kita bareng-bareng waktu itu nunggu di kantor ya sampai jam 12 malam karena interviewnya kan langsung ya. Walaupun hanya 10 menit gitu, tapi dari US langsung gitu. Di sana kita prepare ya, saya waktu itu benar-benar prepare, dan sama partner saya ya, Pak Ong ya, waktu itu kami berdua yang di interview gitu. Dan kita itu jam 12 malam selesai gitu, cepet banget gitu. Setelah itu jam 6 pagi itu kita nunggu. Jadi kita nggak tidur waktu itu. Kita nunggu ya, kita tidur di kantor ya, tidur di lantai waktu itu. Kita benar-benar kayak kalau deg-degan gitu ya. Jam 6 pagi kalau dia telepon, artinya kita diterima. Kalau dia email, kita ditolak gitu ya. Ternyata kita ditelepon gitu. Jadi terus diterima gitu. Ya itu ya puji Tuhan ya, kita nggak nyangka, maksudnya selama ini kayak kita cukup kesulitan terus terang ya untuk kita itu fundraising di Indonesia gitu. Banyak banget VC dan investor itu yang nggak percaya, yang mereka itu nggak mau ngelihat kayak UMKM, mereka itu nggak mau ngelihat kayak pedagang pasar gitu, mereka nggak ngelihat kayak ini masa depan di sana gitu, mereka nggak trust gitu kan, mereka lebih trustnya itu dengan yang udah modern semua kayak gitu. Nah tapi ternyata untuk dari VC dan dari investor dari luar negeri itu mereka ngelihat justru kebalikannya, mereka justru ngelihat kayak ini potensi yang sangat besar karena ini suatu ekosistem yang dibangun gitu. Nah dari sana kita dapat kepercayaannya seperti itu. Jadi mereka memandangnya karena Titipku ini membangun ekosistem-ekosistem di Indonesia yang potensialnya besar banget ya. Ya betul betul seperti itu. KBRI kan kerjasama dengan. Oke. Nah, ada nggak sih tips dari Henry buat teman-teman di sini yang mungkin lagi membangun startup, termasuk diri saya sendiri? Kalau kita tuh pengen masuk Ycom, untuk increase chance-nya itu seperti apa sih? Apakah Henry consulting dulu sama banyak mentor-mentor atau kontak orang Ycom-nya dulu sebelumnya gitu? Ya oke. Sorry, suara saya kedengeran ya? Yes. Oh ya ya. Ya, kalau dulu waktu itu memang kita prepare-nya itu, saya memang kebetulan udah kenal beberapa alumni ya. Jadi alumni dari YC, startup di Indonesia yang waktu itu lulusan dari YC gitu. Nah, saya ada hubungin beberapa, terus jadi saya ngobrol ya. Waktu itu memang saya tanya-tanya dulu ke mereka, ngobrol gitu ya. Tanya-tanya tipsnya seperti apa gitu. Terus prosesnya, detailnya seperti apa gitu. Jadi memang ya istilahnya kalau kita tuh mau mencapai sesuatu paling gampang kan kita tanya ke orang yang udah pernah mencapainya gitu kan gitu. Dari sana memang kita jadi tahu. Terus juga saya memang rajin googling ya, rajin baca, rajin cari tahu kayak dari yang lain di internasional tuh kayak apa gitu. I see. Kalau Henry boleh account your success to one thing, atau at least the most the highest thing that made you enter into Ycom, itu tuh apakah memang potensi pasarnya yang sangat menggiurkan buat YC, atau karena timnya Titipku itu sangat strong, atau apa kira-kira? Kalau kita bilang terus terang, sepertinya itu karena proven business model ya, karena proven business modelnya gitu. Jadi kebetulan ada salah satu alumni YC yang di US yang sudah sangat besar, itu namanya Instacart ya. Nah itu dia memang udah proven model gitu. Tapi kita itu harus hati-hati ya teman-teman ya, kalau kita tuh mau bikin startup itu apalagi di Indonesia ya, itu nggak semua ide dari luar negeri itu cocok. Jadi istilahnya kita harus localize nih. Nah dan salah satunya yang kita lakukan di Titipku kan
kalau Instacart itu dia sebenarnya kan kayak titip belanja tapi dari supermarket di US seperti itu. Nah, kalau titipku ini kan kita tahu habitnya orang Indonesia ini belanja dari pasar gitu. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Nah, jadi kalau ditanya apa ya proven model tapi localized gitu. Nah, saya kasih contoh lainnya misalnya kayak di US kan zaman dulu itu ada Lyft, ada Uber gitu ya. Nah, itu waktu Gojek dan Gojek itu pertama kali dibuat gitu ya, mereka localize gitu dengan cara ojeknya itu ojek motor gitu. Karena itu udah umum di Indonesia, hanya mereka digitalkan gitu kan. Nah, secara bertahap ya, Gojek pun kan nggak langsung gitu kan. Nah, jadi maksudnya kalau dia nggak localize, teman-teman bayangkan misalnya nih dia itu bukanya itu langsung go-car misalnya, itu pasti nggak laku. Karena orang takut duluan ya, masuk mobil orang langsung diculik gitu kan ya. Jadi istilahnya benar-benar dia localize gitu. I see. Okay, thank you for the great tips, Henry. Mungkin next kita bisa bikin kayak angkot online atau apa gitu ya. Ide nih buat teman-teman di sini. Alright, so next I want to ask about team building and also how you work with your co-founder. Meanwhile, teman-teman kalau ada pertanyaan, feel free to write in chat ya, as a reminder. Jadi kan cuma berdua aja nih ya sama Pak Ong. Kira-kira divisi pembagian tugasnya itu seperti apa? Karena kan Pak Ong background-nya memang financial. Apakah Pak Ong otomatis jadi CFO? Apakah beliau juga involved di app building mungkin? Ya, jadi gini, sebetulnya kami itu tidak hanya berdua. Jadi kami itu ada tim ya. Timnya itu teman-teman saya ya. Teman dari SMA, teman dari kuliah gitu. Terus juga timnya Titipku ini dari teman ke teman. Jadi kita memang ada cukup lengkap. Kami itu waktu itu berenam ya. Nah, jadi tapi mereka kan sebagai co-founder gitu kan. Terus setelah itu teman-teman ini yang kita bagi tugas. Ada yang di marketing, ada yang di operations, ada yang di IT, finance gitu. Nah, kalau role-nya memang saya yang bertanggung jawab untuk ini ya, day to day ya, kita untuk execute ya. Nah, sementara kalau Bapak ya, Pak Ong itu, beliau lebih arah yang terkait seperti strategis gitu. Jadi lebih seperti apa ya, advisory ke setiap timnya, seperti itu. Gitu. I see. Outside of Pak Ong, apakah Henry juga mencari mentor-mentor lain di luar sana dan seberapa besar sih bagian dari mentorship ini menurut Henry membantu Henry untuk growing startup ini? Ya, ya. Jadi kalau ditanya kayak kita Titipku itu ada ya. Maksudnya ada beberapa mentor ya. Salah satunya kayak Pak Natali, itu beliau foundernya Tiket.com gitu. Jadi memang saya kenal dengan beliau itu udah beberapa tahun gitu. Terus memang beliau jadi advisernya kami gitu. Terus setelah itu juga ada beberapa orang itu ada 3 orang lain ya, yang itu baru aja bergabung dengan kami. Itu dari Dekakorn Indonesia. Nah, saya kurang enak kalau saya mention gitu. Nah, itu mereka ada yang sebelumnya itu di bagian strategi, ada yang di bagian marketing, ada yang di bagian digital marketing ya. Nah, mereka jadi advisor ya untuk tim kami seperti itu. Oke, keren banget, keren. Looking forward to see the growth of Titipku ya. Pasti keren banget nih kalau udah ada kayak Avengers-nya masuk ke sebagai advisor ya. Alright, Oke, kalau untuk tim building sendiri, ini kan sekalian karena Titipku juga lagi hiring ya. Kira-kira company culture di Titipku itu seperti apa sih? And how did you grow so fast from dari sedikit 6 orang ya tadi sampai sekarang udah berapa total orangnya? Sekarang kita udah 60-an orang. Wow. Yeah, so how did you grow your company and also company culture-nya seperti apa? Oh ya, oke. Jadi kayak untuk kita teman-teman memang kita sedang hiring ya. Jadi kita cukup banyak positionnya yang tersedia available ya. Nah, teman-teman bisa lihat kami ada pasang iklan juga. Untuk company culture-nya itu seperti ini. Ini terus terang kami agak berbeda dengan startup yang lain karena kami aslinya ini orang-orang Jogja semua. Kami kan dari Jogja gitu. Terus isinya itu dari teman ke teman. Nah,
kita culture yang salah satu kita bangun itu memang kita tuh transparan, kita betul-betul transparan banget. Jadi all team itu dari satu tim dengan tim yang lain itu kita semuanya itu saling open gitu. Kenapa ini penting? Karena dengan cara kita itu transparan, orang lain, tim yang lain ya, contoh ya misalnya kita dari marketing, nah ke tim IT gitu ya, itu dengan kita itu membangun budaya transparan itu, targetnya, pencapaiannya seperti apa, hasilnya seperti apa gitu. Terus bagaimana kita saling mengukur kerja gitu ya, hasil kerja. Nah itu mendorong semua tim itu untuk lebih trust gitu. Dan nggak ada kayak ya, hal-hal yang kita hiding, kita sembunyikan, itu hanya hanya diketahui oleh BOD dan sebagainya gitu. Jadi kita tidak ada hal-hal seperti itu. Justru karena kita tuh transparan, semua orang itu, semua tim itu tahu, oh kita kondisinya sedang bagus atau enggak. Kalau kita sedang nggak bagus, apa yang kita perlu lakukan bersama-sama gitu. Kalau kita lagi bagus, oke, kita apresiasi siapa yang membuat ini jadi bagus gitu. Nah, jadi itu salah satunya ya. Salah satu value-nya kami, transparan itu. Terus yang kedua, kita menghargai proses belajar gitu. Jadi kayak saya pribadi ya, itu saya kutu buku, ya teman-teman yang saya kutu buku, saya 1 minggu bisa habisin 2-3 buku gitu ya. Jadi saya itu sangat mendorong untuk semua tim titipku itu belajar terus. Saya support mereka untuk mereka beli buku, mereka ikut workshop, mereka ikut kuliah online dan sebagainya, apapun yang mereka butuhin, termasuk juga kayak ketika mereka itu mencoba ya, mereka trial nih. Contoh mereka pengen bikin satu program, mereka trial, mereka gagal, misalnya katakanlah itu gagal total gitu, kita no problem dengan itu. Tapi yang penting adalah kita lakukan evaluasinya secepat mungkin dan kita perbaiki secepat mungkin gitu. Jadi itu salah satu hal yang krusial buat kita gitu. Jadi di sana contoh kemarin kita bikin event ya, event pameran itu. Kalau teman-teman ikutin Instagramnya Titipku itu 2 hari pertama itu kita langsung lihat, oh ini sepi gitu. Akhirnya langsung kita ubah pendekatannya, langsung kami. Akhirnya eventnya itu selama 1 minggu, hasilnya itu langsung mendorong growth-nya kami gitu ya. Gitu. Dan itu ternyata efeknya nggak hanya di satu area, tapi padahal kan itu acaranya di peak ya, tapi itu mendorong ke hasilnya ke seluruh pasarnya kami se-Jabodetabek. Nah, jadi ini yang perlu kita lihat teman-teman ya, maksudnya timnya itu udah terbiasa kayak udah tahu, oh ini nggak bagus, kita langsung evaluasi, kita cari pendekatan lain gitu. Jadi maksud saya budaya yang dibangun adalah budaya belajar tadi. Kita nggak mau menghakimi gitu kalau ada yang salah, ada yang melakukan kesalahan, tapi yang penting dia belajar ya. Kita anggap apapun yang terjadi itu ongkos belajar gitu. Nah, supaya timnya itu tetap kreatif ya. Jangan sampai kayak mereka itu punya ketakutan kayak waduh nanti kalau ini salah gagal aku disalahin kayak gitu. Nah, jadi itu yang kita bangun teman-temannya. Itu contohnya ya. Tadi transparan, terus yang kedua istilahnya itu ya berarti growth ya. Jadi istilahnya mereka punya kesempatan buat bisa upgrade skill-nya gitu. Ini udah ada pertanyaan loh, Jess. Oh iya. Oke, dari Kaksu ya. Maksudnya tim transparan, apakah ada dari lain departemen juga selain tim inti ya mungkin? Oh, itu tadi yang maksud saya ya, Bu Kaksu ya, Bu Suryana ya. Maksud saya itu memang justru all team ya. Jadi gini, kami itu terbiasa awal bulan itu kami seluruh tim itu kumpul ya. Itu mungkin kalau di dunia startup istilahnya itu town hall ya. Jadi seluruh tim itu tahu hasil dari semua tim, terus setelah itu juga hasil kita bersama, apa yang kemarin komplain dari customer atau ada problem-problem apa gitu. Lalu plan kita di bulan itu seperti apa, kita mau capai target seperti apa gitu. Itu all team itu harus tahu gitu. Supaya kita evaluasi lagi setiap minggu dan lalu bulan berikutnya kita lihat lagi bersama-sama gitu. Jadi transparan itu maksudnya seperti itu gitu. Oke, thank you ya Kak Su untuk pertanyaannya. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? I actually have a follow-up question ya dari tadi yang Henry sebutkan tentang failure dan juga belajar dari failure.
dari seluruh journey titipku, ada nggak sih failure terbesar gitu, dan learning lesson-nya dari situ tuh apa? By the way, Jess, ini ada partner saya loh, ada Pak Ong ya, Pak Ong join. Mungkin Pak Ong boleh dikasih ini Oh, halo, halo Pak buat Ong. menyapa. Boleh, boleh. Halo Pak Ong. Halo, ya Jess. Terima kasih banyak Pak Ong udah join. Ya, ini terima kasih sudah memberi apresiasi buat titipku bisa sharing. Ya, saya kebetulan lagi di mobil aja, saya pikir ya senang juga kita diundang. Jadi saya mau ini dengan menemani Henry aja nih yang Henry kan sudah going well, bagus gitu ya mengembangkan titipku. Jadi saya pikir saya ini sudah cukup umur, jadi tinggal berteman dengan teman-teman anak muda aja, Jess. Wah, senang banget nih setiap kali ketemu orang-orang kayak Bapak yang masih semangat pengen belajar digital gitu ya, Pak. Padahal udah 20 plus tahun pengalaman. Iya, ini tapi ya begitulah. Pengalaman kita nggak bisa bilang bahwa kita tuh sudah bekerja pasti bisa ya. Karena titipku tuh kan sebetulnya berkembang itu karena sebetulnya diskusi dari teman-teman yang muda-muda nih, sebetulnya Henry dan teman-teman. Banyak hal-hal yang critical decision yang kita lakukan itu, tapi kita tahu bahwa segala risikonya itu muncul dari teman-teman yang mengambil inisiatif. Itu yang saya bilang bahwa apa yang Henry tadi bilang, learning, kemudian kita transparansi, nggak ada yang kita tutupin pada teman-teman, nggak ada yang rahasia. Jadi kita tahu sakit mudahnya itu kita jaga, dan hebatnya tim kita itu sejak dari titipku, dari masa berdiri sampai masa susah pasang surutnya itu terikat pada satu misi sih, do something that untuk benefit buat banyak orang di Indonesia. Itu kayaknya yang mengikat kita jauh dari masalah terkait dengan benefit, compensation, tapi teman-teman terikat pada values. Itu yang membuat kami itu nyatu sampai sekarang. Gitu. Mungkin Pak Ong sama Henry juga boleh sharing dong, gimana sih cara vision alignment-nya itu very strong in your company. Mungkin di banyak startup, mungkin kita juga pengen ya jadi mission-driven startups, tapi kadang-kadang nggak nyampe gitu message-nya ke company culture-nya. Jadi gimana sih kalau di titipku cara kalian aligning vision-nya itu? Silakan tuh Henry yang jawab nih semua. Ya, ini Henry decision, saya jadi tamu nih, Jesus ya. Oke, silakan Henry. Thank you, Pak Ong. Ya, thank you Pak. Ya, kalau apa namanya secara kedengaran ya suara saya ya. 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 Sebetulnya ini sih kalau dulu ya waktu kita ajak ya teman dari teman gitu, itu memang pada akhirnya tuh kita akan menarik orang yang memang sejenis dengan kita gitu ya. Itu kalau kita ngomong terus terang. Jadi maksudnya dari awal ketika kita ajak temen itu kita memang ngomong kita seperti apa, terus kita ngomong semua pahitnya di depan. Jadi kita memang terbuka, kayak kita sampaikan kita tujuannya itu bukan untuk memperkaya diri sendiri loh. Jadi kita bukan untuk kayak kita pengen bikin startup buat kaya dengan cepat gitu. Jadi sebetulnya dari sana dan kita bilang kita yang tadi Bapak sampaikan ya, kita mau bantu UMKM, kita mau bantu orang-orang gitu loh. Jadi kita mau kasih mereka itu kesempatan buat hidup yang lebih baik pakai titipku gitu kan. Nah, itu yang sebetulnya kita sampaikan. Jadi ketika orang itu bergabung, mereka udah punya ekspektasi yang sama dengan kita gitu. Dan itu juga itu menyaring orang juga untuk bergabung ya. Jadi ketika memang orang bergabung itu dia nggak berpikir kayak oh aku akan seperti di startup yang lain nih, aku akan menuntut untuk kayak gaji yang sangat tinggi dan sebagainya gitu ya. Kita tahu itu kan yang terjadi di ekosistem startup saat ini ya. Nah tapi kita justru dari awal ketika kita udah menyampaikan itu dan kita clear gitu ya, seperti apa sistem kerja kita, terus seperti apa tujuannya kita gitu. Nah dari sana karena dari awal seperti itu dan juga implementasinya seperti itu, nah semuanya orang akan percaya gitu. Pada akhirnya kalau kayak Bapak selalu bilang gitu ya, siapa yang tidak sehati dengan kita ya akhirnya memang akan pergi dengan sendirinya kan gitu. Tapi kita bersyukur ya, maksudnya semua tim kita bertahan gitu.
Waduh, luar biasa ya Titipku. Aura wisdomnya tuh kenceng gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih dari aku sebelum kita ke networking session. Kira-kira how do you make difficult decisions, Henry? Kita bilang gini ya, kalau kemarin tuh terjadi ya terus terangnya waktu bulan April tahun 2021 itu teman-teman ya, kita dalam ambang batas kritis itu, kita hampir mati di bulan April itu. Jadi di sana itu funding kami kan nggak seperti startup yang lain. Kami tidak burning money dan kami sangat terbatas gitu. Nah di sana kita hitung-hitung, oh nyawanya kita semakin lama semakin pendek gitu. Nah itu ketika itu sebelum masuk ke Y Combinator. Nah di sana akhirnya kita ambil keputusan yang drastis. Itu betul-betul semua keputusan drastis. Contohnya dalam bisnis ya. Kita waktu itu hapus semua diskon, semua promosi, semua cashback, semua apapun. Kita sama sekali nggak ada. Kita bilang ke semua pembelinya kita, pelanggannya kita ya, kita apa adanya seperti ini. Gitu. Ternyata hasilnya tahu nggak apa? Hasilnya di sana semua pembelinya kita tetap belanja. Semua customer-nya kita itu tetap loyal ke kita gitu. Jadi itu satu hal yang kita bangga banget ya. Kita bersyukur artinya orang pakai jasa Titipku itu bukan untuk cari promo, bukan untuk cari diskon gitu kan. Gitu. Nah, itu satu ya. Terus yang kedua, hasilnya dari sana itu ternyata kita survive dari situ. Sampai akhirnya bulan Mei, bulan Juni berjalan ya kita masuk ke Y Combinator tadi ya. Gitu. Jadi di masa-masa susah seperti itu kita senang ya. Terus ketika masa susah itu, saya waktu itu sempat pulang ke Jogja ya. Saya sampaikan ke semua tim Titipku gitu. Teman-teman kita kondisi udah seperti ini. Mungkin ini waktunya kalian cari pekerjaan lain gitu. Nah, saya bilang ke all team ya, waktu itu saya kumpulkan semuanya gitu. Ternyata semua teman-teman itu memilih untuk bertahan gitu. Semuanya memilih untuk oh ya udah kita lakukanlah sampai masa titik terakhir gitu. Nah, ya itu bersyukur ya. Kita bertahan 1, 2, 3 bulan ya ternyata kita melewati itu sampai sekarang gitu. Nah, itu semua keputusan yang sulit itu kalau ditanya kita mengambilnya gimana, ini saya akan bilang ya kita ambil keputusan itu bersama-sama gitu. Justru karena itu keputusan yang nggak mudah, keputusan yang berat gitu ya. Saya menyampaikan yang tadi ya, kita punya dua hal tadi ya, transparan dan kita sama-sama growth gitu ya. Nah, jadi di situ ketika kita posisi susah, semua orang tahu bahwa kita jujur, kita beneran susah gitu ya. Orang akan percaya gitu. Jangan sampai kayak kita lagi seneng, kita lupa sama orang lain, tapi kalau kita lagi susah, kita nyusahin orang lain gitu kan. Gitu. Ya, jadi kalau ditanya caranya bikin keputusan sulit ya tetap pakai data. Jadi satu, kita berani ambil keputusan karena pakai data, pakai angka gitu. Yang kita harus hitung benar-benar, kita hitung berulang kali. Yang kedua, kita putuskan ini bersama-sama karena ini tanggung jawab bersama-sama. Tapi di sisi lain ya, memang ada sedikit nekat ya. Kita harus bilang kita cukup berani kan keputusan-keputusan seperti itu. Kalau kita nggak berani ambil keputusan itu ya selamanya kita juga nggak bisa jadi apa-apa gitu. Wah, very inspiring. Thank you Henry for sharing your story. Oke, ini kita sekarang udah masuk ke sesi tanya jawab ya semuanya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Su. Gimana Kak Su bilang saya kagum pasar bisa digital, bisa order dari mana-mana. Kalau merchant mau join Titip itu gimana kira-kira Henry? Titipku.com ya? Iya, bisa hubungi ke tim kami atau langsung download aplikasinya, langsung join buka toko sendiri itu bisa. Kita udah ada panduannya semua gitu sebetulnya. Oke, ini aku sharing juga websitenya ya, Kak Su. Ya. Oke, dari Gian, ada pertanyaan. Biasanya key variable apa aja yang diperhatikan oleh VC saat pitching untuk fundraising? Apakah biasanya juga harus ada proof of concept dulu baru bisa mendapatkan funding? Oke, Kak Gian, saya langsung jawab pertanyaan pertama ya. Kalau untuk key metricnya itu sebetulnya tiap startup itu berbeda.
Jadi sebetulnya kayak tergantung banget bisnis modelnya apa. Contoh misalnya, saya kasih contoh ya. Kalau kita itu sosial media dengan marketplace, itu kan pasti udah beda jauh, betul kan? Gitu. Jadi sebetulnya tergantung banget nih industrinya apa gitu dan bisnis modelnya apa. Nah, kalau pengen tahu itu kita bisa googling dan itu udah ada semua sekarang ya. Jadi maksudnya, oh kalau industrinya kita mau bikin bidang ini, oh ternyata ini kayak gitu. Terus kalau ditanya apakah harus proven dulu, ya. Jadi jawabannya itu harus proven dulu gitu. Kenapa? Karena di era yang sekarang ini udah beda dengan eranya ketika Mark Zuckerberg ya, dia bikin Facebook. Itu udah beda jauh gitu. Gitu. Even kalau kita tahu sejarahnya ya, dia sendiri ketika dia bikin itu dia pakai model dari temennya ya, dari partnernya, dan itu dia bisa langsung di Harvard, di sekolahnya dia aja, dia kan dapat ribuan pengguna gitu. Nah itu sebetulnya udah proven kan, something proven gitu. Nah jadi sebetulnya kalau ditanya iya gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana cara valuasi yang kita miliki ya, berapa yang dikuasai fatnya jadi itu ya. Jadi nomor 2 ini iya, itu pasti tentunya ada tahapannya ya. Jadi sebetulnya itu depends. Jadi tergantung kita itu udah di round apa gitu. Jadi kalau kita itu yang masih yang seed, nah itu tentu kan beda dengan kita di seri-seri berikutnya. Nah kalau ditanya kayak cara menentukannya bagaimana, nah itu sebetulnya ada perhitungannya sendiri. Jadi tergantung metriknya. Contoh misalnya kalau kita ada GMV, ada revenue, ya, ada jumlah customer, ada jumlah transaction dan sebagainya. Nah itu semua kita pakai untuk menghitung itu, gitu. Nah kalau ditanya kayak angkanya itu exact number-nya itu berapa, nah itu juga berbeda tiap industri. Jadi waktu itu juga kita pelajarin marketplace itu beda jauh dengan misalnya e-commerce atau beda jauh juga dengan misalnya tadi ya social media atau misalnya online platform lainnya gitu. Nah jadi kalau kayak ditanya angkanya berapa itu tiap industri beda-beda. Dan yang tadi ya itu sebenarnya pertanyaan nomor 2 nyambung dengan pertanyaan nomor 1 ya. Metrik utama yang dipakai juga berbeda gitu. Seperti itu. Contoh misalnya ada startup yang itu pakai metrik utamanya itu revenue, ada metrik yang lain itu yang dipakai itu GMV, ada yang lain ya contoh ya misalnya yang dipakai itu justru jumlah active users gitu. Nah ini nilainya ini kalau ditanya kayak memang valuasinya jadi berapa? Ini angka perkaliannya beda-beda. Ada yang dikalinya 10, ada yang dikalinya itu 50, ada yang dikalinya bahkan ya saya dengar kalau dia pakainya itu net profit ya, itu dia bisa dikalinya itu 100 kali lipat gitu. Nah, jadi fintech, nah itu fintech sih umumnya ya gitu. Karena fintech itu kan dia umumnya hanya dapat income kan 1% ya gitu. Jadi itu bedanya di situ. Tapi ini bagus nih Kak Jian mungkin sedang ini ya building startup ya. Jadi pertanyaannya sangat detail ya. Oke, thank you Gian for asking. Mau ngomong langsung juga boleh Gian. Halo Gian. Halo. Ya. Oh iya, thank you. Terima kasih banyak Pak Henry. Udah menjawab, sangat menjawab. Sorry kalau pertanyaannya agak sensitif ya. Nggak apa-apa. Oke, thank you Gian for the questions. Ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada 13 menit buat question and answer. Ini rare occasion loh, dan bahkan ada Pak Ong juga di sini kalau ada yang mau bertanya soal finance. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya? Mungkin aku tanya lagi ya ke Henry. Ada nggak sih rekomendasi buku dari semua buku yang Henry baca buat startup founders, itu yang paling impactful itu apa sih? 3 deh, pilih 3. Saya baru mau ngomong baca semuanya gitu ya, ternyata diminta 3 doang gitu ya. Waduh, semuanya nggak sanggup. Iya. Satu itu tentu lean startup ya, karena itu kan jadi basic ya. Gitu. Satu itu lean startup. Itu dulu saya baca waktu saya semester akhir kuliah gitu ya. Gitu.
silahkan teman-teman cari ya. Sekarang maksudnya konsep lean startup itu udah banyak juga di-share di online gitu. Terus yang kedua itu zero to one. Kalau zero to one itu memang dia secara konsep global ya, secara besarnya gitu. Tadi kalau lean startup kan secara kecilnya gitu. Terus yang ketiga itu ini karangannya Steve Blank ya, itu Startup Owners Manual Book ya gitu. Nah jadi kalau teman-teman cari ya itu 3 itu udah cukup banget gitu. Itu untuk fase awal ya, untuk building ya. Tapi nanti kalau untuk yang kayak scaling up, untuk growth, nah itu udah berbeda lagi ilmunya gitu. I see, oke. Thank you, Henry. Ini udah dicatat juga ya kalau teman-teman mau refer. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa kita lanjut ke networking session, di mana teman-teman di sini juga ada kesempatan buat memperkenalkan diri. Dan Henry, kalau mau stay boleh, kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya. Mungkin bisa stay sampai 10 menit lagi kali ya, pas tutup jam 7, 8. Hi Jess, boleh one last question nggak? Oh, sure. Halo Henry, mau tanya kalau waktu baru-baru mulai itu cara rekrut Justiper-nya gimana ya? Maksudnya mungkin kan mereka lebih tertarik untuk yang udah established dari Shopee atau Gojek gitu. Dan cara kita screening-nya bagaimana juga? Oke, kalau untuk Jatiper itu dari titipku ya, itu caranya itu kalau saya ditanya jawabannya simpel ya. Kita duluan yang foundernya yang harus jadi Jatiper dulu. Jadi dulu waktu awal banget itu semua tim titipku ya, itu kita semua pernah jadi Jatiper gitu. Dulu apalagi waktu pertama masuk Jabodetabek ya, itu tahun 2020 itu kan nggak sengaja sebetulnya. Saya lagi di Jakarta Barat ya, kan saya orang Jogja ya. Pas lagi di Jakarta lockdown, saya nggak bisa pulang ya. Jadi akhirnya ya udah saya akhirnya masuk ke pasar di Tanjung Duren, itu pasar Kopro ya, pasar Tomang Barat kalau teman-teman tahu ya. Lalu kalau Pak Ong itu kan beliau warga Kelapa Gading. Pak Ong itu ke pasar Mandiri di Kelapa Gading. Nah ya udah kita dulu, pertama kita yang masukin, kita yang tawarin pedagang. Setelah itu kita yang jadi Jatipernya gitu. Terus kita bagi brosur. Jadi harus mau nggak mau itu dari kita dulu. Supaya apa? Supaya kita jadi tahu orang-orang yang menjadi Jatiper ini cocoknya itu yang karakternya seperti apa. Dan itu terbukti by the time teman-teman ya. Jadi gini, Jatipernya titipku itu memang orang yang harus punya jiwa itu melayani. Jadi memang nggak bisa yang kayak berpikirnya itu cuma aku jadi kurir, cuma aku kayak ojek online, cuma jadi driver gitu, nggak bisa. Jadi memang istilahnya dia yang harus mau komunikatif, dia harus kenal baik pedagang, kenal baik pembelinya gitu kan. Nah itu kenapa kita bisa ngomong gitu, karena kita dulu sendiri jadi Jatiper gitu. Itu nggak akan bisa match ketika kita dapat orang itu yang nggak sesuai kan gitu. Nah dan itu akhirnya yang kami pakai untuk rekrutmen dan training sampai sekarang gitu. Jadi sampai sekarang itu kita membedakannya, titipku ini kami aspirasinya kan VIP services. Jadi kita itu benar-benar memberikan training berkelanjutan nih untuk kayak semua Jatiper titipku. Jadi nggak hanya waktu dia masuk kita training, tapi kita rutin setiap bulan tuh kita ada training untuk mengembangkan mindset dan soft skill-nya. Jadi kita itu nggak mau kayak Jatipernya titipku itu dipandang sama orang masyarakat, oh ini cuma coder yang lain gitu ya, kita nggak mau gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi pertama memang harus kita sendiri dulu, setelah itu kita bisa rekrutnya tuh gini. Kami memang cukup ketat nih, saya bilangnya kita memang cukup ketat untuk Saharim karena untuk rekrutmen di Jatiper ya. Karena itu tadi kita melihat background dulu, kita ada background checking dulu. Gitu. Kita memang menawarkan, kita open ya ke siapapun. Kita buka iklan, kita tawarkan ke warga lokal dan sebagainya. Tapi kita memang terus-menerus itu tadi kita evaluasi dan training. Ketika kita melihat kayak oh dia melayani 1-2 kali itu udah nggak pas gitu ya, dia nggak mau ikut apa yang kita kasih
kita punya standarnya. Jadi kalau teman-teman tahu istilah SLA ya, itu Service Level Agreement ya. Nah itu kita punya standarnya untuk service ke customer ya. Ketika dia nggak bisa ikutin itu ya kita bilang ya mohon maaf berarti memang kita nggak cocok gitu kan. Nah tapi ketika dia bisa ikutin bahkan dia bisa improve, itu dari titipku ya, itu pembelinya kami itu customer itu semua happy. Jadi contoh ya, dulu saya waktu jadi Jatiper tuh saya dikasih uang tip ya itu 50.000 gitu. Ya jadi itu bedanya teman-teman ya kita sama yang lain gitu kan. Nah jadi itu sebabnya kita itu nggak perlu, kami udah hitung ya, kami itu nggak perlu kayak seperti Gojek dan Grab atau bahkan Shopee. Mereka kan punya mereka punya berapa ratus ribu, mungkin sampai jutaan drivernya. Kita nggak perlu, karena kan kita konsepnya hyper lokal. Contoh misalnya di area Serpong gitu ya, kita hanya punya beberapa dan itu kita memang batasin dan kita bisa well manage ya. Jadi kita yang penting tuh satu orang itu income-nya mereka bisa tinggi, ya kan? Justru karena itulah mereka stay di kita, mereka loyal ke kita. Karena mereka bekerja dengan bagus, customer-nya puas, dan ibu-ibu itu sifatnya unik. Ibu-ibu itu beda sama kita, anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu kan pengennya itu pokoknya cepat sampai urusan selesai gitu kan. Nah, kalau ibu-ibu itu enggak. Ibu-ibu itu mau belanjaannya harus bagus, barangnya kualitasnya sesuai. Beneran titipku ini belinya dari pedagang langganan dia gitu kan. Nah, jadi banyak faktor di situ, teman-teman. Nah, itu yang membuat kita itu berbeda nih. Nah, itu yang kami tekankan gitu. Jadi Jatipernya titipku itu sangat kita minimalkan yang misalnya dia curang atau misalnya dia ambilnya itu dari pedagang yang lain yang berbeda atau misalnya dia sengaja pilih barang yang nggak bagus. Nah, itu yang kita hindari gitu. Makanya kami sangat kuat di training di itu karena tujuannya titipku ini tidak hanya dalam ekonomi kan yang tadi Bapak sampaikan kan. Tujuannya kami kan memang mengembangkan manusianya gitu. Kenapa? Karena kalau kita itu mengembangkannya itu hanya dalam sisi ekonomi, tapi dia secara mindset, dia secara soft skill itu nggak berkembang, akibatnya dia seumur hidup ya begitu-begitu aja, betul kan? Gitu. Gitu Mas Dian. Oke, siap, thank you. Oke, ini ada pertanyaan bagus ya dari Jeff. Jadi Jeff bertanya, sangat menarik di zaman high-tech sekarang untuk rekrutmen merchant titipku masih menggunakan online canvassing. Apakah cara ini sustainable untuk kedepannya? Karena startup bukankah harus cepat untuk scale up? Ini sama juga sama yang tadi statementnya Henry bahwa titipku tidak seperti Gojek yang harus ratusan ribu drivers ya. Ya. Oke, saya mungkin bisa jelaskan ya. Teman-teman hati-hati dengan kata scalable dan cara scale up ya. Ini hal yang sering disalahpahami oleh anak-anak startup nih. Jadi kadang-kadang tuh kita terlalu berpikir bahwa semua harus serba otomatis. Nah itu salah, gitu ya. Kita kadang-kadang berpikir kayak kalau ada orang berarti belum scalable. Nah itu salah, gitu ya. Saya kasih rahasia teman-teman ya. Tokopedia udah segede ini pun ya, dia itu ada kasih tenaganya dia, karyawan resmi dia itu di supermarket gitu. Nah itu kan mungkin kita nggak tahu kan. Nah tapi titipku tahu karena salah satu supermarketnya jadi partner kami juga gitu. Nah jadi istilahnya kalau kita dengan pemikiran yang tadi ya, kita mungkin akan bilang Tokopedia berarti nggak scalable lah, gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi itu teman-teman perlu pahami dulu. Nah, lalu yang kedua tuh gini, kami itu tim titipku ya, itu yang bertugas untuk di bagian merchant ya, yang di bagian untuk pedagang, itu kami hanya perlu satu orang aja, dan dalam waktu 1 minggu, dia udah bisa menguasai satu pasar, itu dia udah bisa dapat 100 orang pedagang lebih. Nah, teman-teman bisa bayangkan nggak itu cepat atau lambat? Gitu. Nah, kenapa kita bisa? Karena kita udah punya metodenya. Lalu selain itu mungkin ya, kita boleh bilang juga begini. Untuk kita itu teman-teman mencapai kondisi bisnis tertentu ya, itu jelas butuh proses. Kita itu nggak bisa langsung lompat. Nah, ini yang sering banget, ini anak-anak startup itu salah.
sering banget kayak anak-anak startup itu berpikirnya, oh kalau aku tuh beneran startup itu dari 0 langsung jadi 100, langsung jadi 1000. Nah, itu padahal nggak seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya ya kalau di startup itu dulu ya, titipku itu saya sama Pak Ong ya, kami di Jakarta nawarin pedagang gitu aja, kami pun ditolak gitu loh. Kami pun waktu awal banget itu nggak semua pedagang itu happy dengan titipku. Mereka curiga, mereka takut, mereka mikirnya aneh-aneh gitu kan gitu. Tapi ternyata setelah beneran terbukti bahwa kita bantu mereka, bahwa ada value-nya, akhirnya pedagang itu ngajakin pedagang yang lain buat ayo join titipku gitu. Akhirnya satu pasar join ke kami semua. Nah, bertahap teman-teman ya, ada proses yang tadi saya bilang ya. Dari satu pasar, jadi 2 pasar, jadi 10 pasar, dan seterusnya. Nah, sampai akhirnya kami mencapai titik di mana mulai ada namanya itu efek jaringan atau network effect ya. Gitu. Jadi di mana dari pedagang-pedagang di pasar lain yang kami belum hadir, mereka udah ngubungin titipku. Mereka udah minta kayak, ayo titipku masuk dong, saya dibantu dong, kayak gitu. Lalu secara bertahap, developer-developer itu di pemilik-pemilik pasar ya, itu mereka mulai ngomong, ayo titipku bantu pasar-pasarnya milik kami, seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, untuk kita melakukan bisnis itu ada hal-hal yang pada awalnya mungkin kita bilang itu nggak efisien. Tapi mencapai titik tertentu, akhirnya itu menjadi hal yang efektif. Gitu. Ya, jadi memang kita mau nggak mau investasi dulu, kita memang mau nggak mau kita harus lebih keluar effort dulu ya di depan gitu. Karena banyak banget nih teman-teman kesalahannya startup itu gini, berpikirnya simple, bikin website, bikin aplikasi, iklan online, mujizat terjadi selesai gitu ya. Nah, jadi padahal kan nggak seperti itu, gitu kan? Padahal kan sebenarnya kita butuh pendekatan, kita butuh mengenali gitu. Salah satu ilmu dari Y Combinator ya, itu yang selalu mereka ulang-ulang adalah talk to users ya. Jadi kita ini ngobrol terus sama semua orangnya kita, semua pembelinya kita, semua pedagangnya kita, semua jatipernya kita. Itu ilmu utama dari Y Combinator. Udah itu doang. Gitu. Dengan kita ngobrol sama mereka, kita itu jadi tahu, oh pembeli kita senangnya seperti ini, mereka kecewa karena ini, pedagang kita itu khawatir karena ini. Gitu. Nah, itu kami lakukan sampai sekarang. Saya sama Pak Ong itu kami nggak hanya kami berdua ya, semua timnya kami itu terus-terusan kami lakukan gitu. Jadi kita masih ke pasar sampai sekarang, kita masih ketemu sana sini, kita masih nanya mereka gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata scalable ya. Yang kedua butuh proses. Terus yang ketiga itu ya tadi jangan lupa ya talk to users ya. Gitu. Wow. Itu very refreshing idea yang sangat jarang didengar ya zaman sekarang. Semoga menjawab ya, Jeff. Kalau ada follow-up question, feel free ya, Jeff. Ya, ini mungkin Bapak mau tambahkan, silakan kalau Bapak mau tambahkan ya. Ya, silakan Pak Ong. Enggak, itu betul ya, Henry ngomong itu mengenai scalable itu. Hati-hati, artinya kita tuh bukan membuat aplikasi yang kita buat, ya, artinya menurut kita berguna, tetapi betul-betul aplikasi yang dirasakan oleh konsumen kita memang berguna. Nah, salah satu konsumen titipku itu adalah pedagang pasar. Nah, kita tanpa memahami karakteristik calon pengguna kita, itu kita nggak menjawab persoalan mereka. Itulah sebabnya jangan terlalu cepat menuju kepada semuanya harus serba digital, otomasi gitu ya. Toh dalam Lean Startup kita diajarin bahwa yang paling penting itu adalah minimum viable product. Jadi artinya even sebelum aplikasi realnya jadi, teman-teman bisa menggunakan berbagai alternatif yang ada untuk menguji konsep tersebut. Nah, itu betul nggak dibutuhkan oleh kita punya pengguna. Dan kalau itu nggak guna, cepat pivot karena memang daripada dipaksakan itu nggak jadi. Ya, ada yang buat startup dia lengkap semua aplikasinya sampai dipikirkan lengkap, malah itu nggak jalan nanti, akhirnya buang-buang terlalu banyak. Ya. Thank you Pak Ong. Ini sekalian ada yang nanya question yang related. Apakah titipku pas lagi mulai itu melakukan research market dulu atau langsung terjun ke pasar? Nah, ini mungkin Bapak mau jawab. Ya,
History Titipku itu panjang ya. Tadi Titipku itu pada dasarnya waktu saya masih di bank, di mana apa yang kita pikirkan sama-sama itu adalah membantu digitalisasi UMKM. Jadi kelemahan UMKM itu adalah tidak mengerti digital, jadi kita menyiapkan satu aplikasi yang memudahkan onboarding mereka. Tapi ada salah satu pelajaran berharga yang kita dapatkan adalah bahwa jika terlalu banyak UMKM yang mau dilayani, jadinya aplikasi itu menjadi terlalu kompleks dan tidak jelas arahnya. Ya, jadi kita bilang di satu sisi kita menemukan ide, satu sisi juga kita harus bersyukur bahwa di balik semua itu melalui satu perjuangan kita juga dapat pertolongan hikmat, juga Tuhan bantu kita gitu ya. Jadi dibukakan jalannya. Sehingga akhirnya adalah fokuslah. Jadi ketika kami mau masuk ke UMKM itu, akhirnya jawabannya adalah fokus ke satu segmen dulu dan fokus kepada pedagang pasar. Nanti kalau mau digitalisasi UKM yang lain, baru melangkah kepada UKM yang lain. Nah, ternyata itu menjadi jawabannya. Nggak usah khawatir kok ide kita ini kok kayaknya kecil ya, nggak bombastis, nggak apa. Tapi sebenarnya start from that itu dibutuhkan oleh orang banyak. Ya, gitu. Kalau kita mungkin pesannya dari itu ya, YC ya, stay alive ya. Jadi yang tadi Bapak sampaikan ya, intinya teman-teman jangan malu, terus kita sih yang penting adalah masih bertahan gitu. Jadi kenapa? Karena secara teorinya tuh begini, kalau kita punya startup yang kita bangun, kita jalan, nanti ada kondisi berubah dan sebagainya, mungkin kita menyesuaikan. Tapi ketika kita tuh masih hidup, kita masih stay alive, yang masih bertahan, artinya apa? Artinya kita akan punya kesempatan suatu saat kita bisa berkembang. Kalau di tengah jalan kita udah menyerah, kita udah memutuskan kita mati duluan gitu ya, ya sudah, gitu kan. Startup itu yang mati ya, startup yang mati itu hanya ada dua penyebab ya, kehabisan uang ya, atau foundernya menyerah. Nah itu aja. Jadi kalau uangnya habis tapi foundernya belum menyerah, artinya masih hidup, gitu. Tapi kalau foundernya udah nyerah, walaupun uangnya masih banyak, ya udah, berarti kan memang udah nggak perlu dijalankan begitu. Jadi itu teman-teman ya, stay alive. Gitu. Thank you Henry, that was a really nice quote. Silakan Pak Ong berikutnya. Ya. Kalau saya kira kalau teman-teman selalu open mind ya, mulai dari yang simple saja dan tekun di sana sepanjang teman-teman bisa membuktikan gitu ya, buktikan bahwa people memang needs apa yang teman-teman buktikan, nanti itu sepertinya akan dibukakan sendiri ya, hal-hal yang lain yang tidak teman-teman pikirkan. Jadi no magic ya, no magic no magic recipe, no magic recipe ya. Just do ya yang people butuhkan. Nah, nanti pasti teman-teman menemukan hal-hal baru. Amin.